kenapa sih forum anak ini tuh penting sekali ada di Kota Pekanbaru? Kalau orang tuanya nggak mempan ngasih tahu anaknya gitu kan, otomatis harus teman sebayanya yang ngasih tahu. Anak-anak itu sebenarnya potensinya banyak, tapi nggak bisa menyuarakan. Lagi forum anak juga ada sertifikasi psikolognya dari kementerian. Nah, ya kan langsung kayak wali kota, ayah wakil wali kota, ayah sekda juga ada waktu itu lengkap lah gitu. Nah kami bilang ini jalannya rusak, mengganggu akses pendidikan. Nah, jadi kita sebagai pengurus ataupun sebagai anak harus tahu nih hak kita ini udah terpenuhi apa belum. Halo semua, selamat datang di podcast pemerintah Kota Pekanbaru yang penuh inspirasi dengan episode Suara Anak Pekanbaru. Kali ini bersama saya Ferdi Radinanti yang akan membantu jalannya podcast ini hingga akhir nanti. Nah, teman-teman semua, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren. Bukan hanya dari segi akademis tentunya, tapi juga dari segi organisasi. Bintang tamu kita pada hari ini adalah anak-anak super dari Pekanbaru yang tentunya tidak pintar hanya secara akademis, tapi juga bisa merangkul anak-anak sekota Pekanbaru dalam komunitas Forum Anak Pekanbaru. Mungkin kita akan berbincang dengan adik-adik kita ini. Kita akan menanyakan apa itu sih sebenarnya Forum Anak Kota Pekanbaru. Cuman sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, dalam episode kali ini izinkan saya untuk bertanya ke adik-adik kita yang pada hari ini bintang tamunya itu langsung didatangkan ketuanya, Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru, yakni adik kita Dek Surya ya. Kemudian ada koordinator fasilitatornya Dek Indi. Mungkin kakak bisa kasih waktu nih ke Pak Ketuanya dulu untuk bisa memperkenalkan diri, kemudian asal sekolahnya dari mana atau dari perguruan tinggi mana, biar teman-teman di dunia maya atau netizen kita bisa lebih kenal nih dengan Pak Ketua. Begitu juga nanti dengan Mbak Indi. Silakan. Oke Kak, nama panjang Surya itu Surya Febtria Indra, panggilannya Surya. Surya sekarang sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru yang di Jalan Ahmad Dahlan. Nah sekarang Surya kelas 11. Kelas 11 ya? Masih kelas 11. Ternyata masih kelas 11 tapi sudah intinya tuh sudah berdampak ya. Insya Allah udah menjadi ketua. Insya Allah nanti akan menjadi anak yang sukses dan merangkul anak-anak Pekanbaru untuk sukses ke depannya. Kemudian Mbak Indi, Kak Indinya nih. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Indi Raina Aprilia, biasa dipanggil Indi. Sekarang saya sekolah di Universitas Riau, jurusan manajemen. Oke, dari manajemen ternyata punya ketertarikan untuk menyuarakan terkait anak di Kota Pekanbaru. Betul. Berarti udah berapa tahun Mbak di Forum Anak? Ikut pengurus dari 2019. Oh, berarti dari masa sekolah ya? Iya, dari sekolah. Udah aktif ya? Iya. Oke, mungkin kita nanti akan bagi dalam beberapa sesi. Yang pertama kita ingin mengulik secara lebih dalam ya terkait Forum Anak Kota Pekanbaru. Mungkin bisa diceritakan, mungkin kita ke Pak Ketuanya dulu nih, ke Dek Surya. Boleh dijelaskan ke kita dan teman-teman nanti sebenarnya Forum Anak Kota Pekanbaru itu apa? Kemudian tujuan dari Forum Anak ini seperti apa? Oke, gini Kak, Forum Anak itu ada karena kalau kita lihat ya Kak, karena kan sekarang anak-anak muda nih ya kan, Gen Z terutama, Gen Z itu banyak yang lebih susah diingatkan sama orang tuanya dibanding sama temennya sendiri. Nah, Forum Anak itu hadir untuk menjadi jembatan, gitu. Forum Anak itu menjadi konselor sebaya, istilahnya, gitu. Kalau orang tuanya nggak mempan ngasih tahu anaknya, gitu kan, otomatis harus teman sebayanya yang ngasih tahu. Dan itulah peran Forum Anak. Nah, Forum Anak itu bukan cuma ngasih tahu aja, Kak. Tapi Forum Anak itu sudah dilatih sedemikian rupa supaya apa yang disampaikan oleh Forum Anak tadi itu tuh betul-betul sesuai dengan tupoksi atau tuknisnya. Gitu. Dan Forum Anak itu tujuannya adalah jembatan antara pemerintah dan anak-anak di Kota Pekanbaru. Ibaratnya nih, kalau ibaratnya gitu kan, Forum Anak nih dewannya anak-anak lah di Pekanbaru gitu. Oke, kayak dewan aspirasi anak ya. Bisa dibilang DPR-nya anak gitu. DPR-nya anak, keren. Jadi kakak sempat baca bahwa Forum Anak ini tuh ada dua fungsi. Yang pertama untuk menjadi pelopor, yang kedua untuk menjadi pelopor. Nah, boleh dijelaskan, Dek Surya? Kak, kalau pelopor itu inisiator sih Kak sebenarnya. Kalau misalkan nih, ya kan kita lihat sesuatu hal yang nggak enak dipandang mata atau melanggar ketentuan atau melanggar undang-undang, melanggar hak anak, misalnya bullying. Nah, sekarang kan lagi ramai nih kan Kak kasus bullying gitu kan. Forum Anak pertama perannya sebagai pelopor adalah dia menjadi inisiator, dia mengajak teman-temannya kayak
ini kamu melakukan bullying loh, ini dilarang oleh undang-undang, ini dilarang oleh pemerintah, ya kan? Ini ada efek jangka panjangnya. Bisa jadi korban setelah kamu bullying akan gini. Nah, itu adalah pelopor. Kalau pelapor semisalnya ketika dia melihat hal bully, misalnya melihat bully, dia melaporkan. Misalnya kalau di ruang lingkup sekolah ada guru BK. Oke. Nah, kalau di lingkungan rumah ada lagi yang namanya orang tua. Gitu. Jadi peran forum anak itu tuh sebagai pelopor dan pelapor. Dia berani untuk menyampaikan aspirasi teman-temannya sekalipun dia sebagai korban. Gitu. Karena kan banyak Kak orang-orang tuh dia bertindak kalau dia jadi korban, dia bingung dia mau ngapain. Iya. Sekalipun dia tahu, ya kan? Misalkan dia udah tahu nih, kayak aku forum anak, walaupun aku dibully, aku diem aja, gitu. Nah itu salah, gitu. Justru peran forum anak itu tuh adalah menyelamatkan yang lainnya, seperti itu, termasuk dirinya sendiri. Oke. Gitu. Jadi di sini ada peran kita dalam menjaga psikologis si Benar. anak yang terdampak dari bullying ini juga ya di forum anak tentunya. Keren. Nah mungkin ke koordinator fasilitator ke Deindi ingin bertanya, sejauh ini tuh tentunya banyak ya kegiatan-kegiatan di forum anak yang udah dilakukan gitu sepanjang tahun. Mungkin sekarang di periode 2025 ya, di 2025 di tingkat Kota Pekanbaru itu apa sih kasus atau ada kegiatan yang istilahnya tuh termasuk menarik gitu atau agak menantang. Mungkin bisa diceritakan ke kita semua. Oke, kalau untuk kegiatan itu ada dulu namanya pas saya masih pengurus ya Kak, namanya itu Fun Koper Berbagi. Nah itu tuh kami dari Forum Anak Kota Pekanbaru berbagi nih makanan sehat, minuman sehat gitu, misalnya roti atau susu kepada anak-anak yang kurang mampu di setiap kecamatan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah waktu itu semua kecamatan didatangi. Nah sebelum itu kami data dulu nih anak-anak mana yang bisa nih mendapatkan bantuan ini. Nah setelah kami dapat namanya, kami datangi rumahnya. Nah, itu kami beri tuh Kak kayak makanan yang sehat, minuman yang sehat, juga alat belajar kayak buku ataupun pensil untuk menunjang ke sekolahnya gitu. Oke. Kalau terkait kasus, contohnya nih misalnya agak sensitif ya, misalnya kayak tadi ada bullying atau mungkin ada kasus-kasus yang di Pekanbaru nih mungkin pernah viral ya, beberapa kasus seperti itu. Peran dari koordinator fasilitator nih ke si korban itu seperti apa pendampingannya? Yang sudah pernah dijalani lah gitu. Oke. Nah, kami sebagai fasilitator itu tuh pembimbing dan konselor sebaya. Oke. Nah, misalnya adik-adik ini kan bingung nih mau ngomong sama orang dewasa kayak mana. Nah, kamilah jadi fasil tuh ada gitu, biar mereka tuh nggak canggung gitu sama orang yang lebih dewasa. Karena kami kan umurnya nggak terpaut jauh kali ya Kak, masih 20-an juga. Nah, jadi adik-adik itu nyaman tuh ngomong sama kami. Misalnya itu ada kasus bully di sekolah, dia nggak berani nih bilang sama gurunya. Dia cerita tuh nanti sama fasilnya dulu. Nah fasilnya nanti dampingin nih dia nih kayak mana untuk biar gak ada korban lagi selanjutnya. Nah untuk kasus viral ada sih Kak waktu itu tentang badut jalanan ya Surya. Iya, Nah badut jalanan itu viral di medsos. Nah kami sebagai Forum Anak Kota Pekanbaru itu melaporkan kepada dinas gitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat. Nah itu tuh dari media sosial itu kami lapor ke dinas. Nah dinas nanti yang akan mengatasi anak tersebut gitu. Untuk kasus viral tersebut kami tidak bertemu langsung ya Kak sama anaknya, tapi udah ditangani oleh dinas langsung. Dinas bertemu dengan orang tuanya dan orang tuanya pun sudah klarifikasi. Oke. Jadi di sini kita dapat tarik pola bahwa ada lintas sektor ya, yang dari forum anak kemudian mengomunikasikannya, membantu mengomunikasikannya ke dinas terkait karena memang kan tupoksi dinas juga banyak. Jadi memang butuh sektor-sektor lain yang bisa digandeng oleh dinas. Nah salah satunya forum anak. Nah untuk di kota itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru ya. Oke. Nice, pekerjaan yang sungguh mulia kalau menurut kami ya calon-calon pemimpin ini ya. Kalau untuk Kak Ketuanya, Dek Ketua ya, jadi pemimpin anak sekota Pekanbaru lah istilahnya.
istilahnya dewannya ya. Ketua dewan. Ketua dewannya ya. Nah, itu tuh gimana sih perasaannya? Apakah lebih ke bangga atau lebih ke deg-degan atau lebih ke aduh ini tanggung jawabnya sungguh besar gitu. Boleh diceritakan nggak? Boleh Kak, karena waktu pertama kali Surya menjabat pada saat itu Kak sebagai Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru, saat itu umur Surya masih 13 tahun. Masya Allah. Masih Dan SMP. itu masih SMP, masih kelas 3 SMP. Karena juga kebetulan waktu Surya SMP, itu Surya sekolah di Sekolah Ramah Anak tingkat nasional pada saat itu, berstandarisasi nasional. SMP berapa? MTS Muhammadiyah 2. MTS Muhammadiyah 2. Jadi waktu itu datanglah Forum Anak, sosialisasi ke sekolah Surya waktu itu kan. Waktu cerita, Forum Anak tuh bisa gini loh, kata kakak abang yang waktu itu datang kan. Jadi tertarik, coba daftar, coba nyalon ketua. Karena pada saat itu Surya tuh punya pikiran kayak gini Kak. Kalau kita itu tuh di organisasi, kita tuh milih, kita mau memimpin atau dipimpin. Nah, ibaratnya nih, kalau kita ibaratnya bahasa dagang ya, bahasa ekonomi. Karena Surya SMK kan juga jurusan akuntansi kan Kak. Gitu. Kalau di jurusan ekonominya itu tuh, kata-katanya tuh kayak gini. Kalian itu mau jadi pasar atau jadi pemain pasar. Nah, gitu. Makanya Surya milih, kita harus memilih pilihan yang benar gitu kan untuk kebaikan anak-anak Pekanbaru juga. Surya milih untuk menjadi pemimpin. Pada saat itu terpilihlah, alhamdulillah dengan peraih suara 60% lebih pada saat itu di Musda Forum Anak Kota Pekanbaru tahun 2023. Pemecah rekor juga Kak. Ketua Forum Anak termuda sepanjang sejarah Forum Anak Kota Pekanbaru. Nah, jadi sebenarnya waktu terpilih itu, kalau boleh cerita Kak, Surya waktu itu nangis pada saat terpilih. Karena Surya merasa bangga pertama dengan diri Surya udah berani untuk menjadi, ibaratnya udah berani kan mencalonkan diri untuk menjadi agennya anak-anak di Kota Pekanbaru. Di sisi yang lain sempat kepikiran kayak anak-anak Kota Pekanbaru totalnya ada ratusan ribu anak-anak di Kota Pekanbaru. Itu harus menjadi tanggung jawab Surya juga kan. Apapun yang terjadi dengan mereka harus dalam pantauan Forum Anak gitu. Kalau mereka kena bully, Forum Anak harus siap bertindak. Ya kan, kalau mereka mendapatkan kekerasan, Forum Anak harus siap bertindak. Jadi sempat berpikir kayak ya memang ini berat, tapi itulah pilihan. Gitu. Bisa jadi yang berat sekarang ringan nanti di akhirat Kak. Ya kan? Bisa jadi yang memberatkan kita di dunia, bisa jadi meringankan kita di akhirat. Nah, Surya itu mikirnya seperti itu Kak gitu. Sekarang usianya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Dari usia 13 sudah memimpin. Udah memimpin Forum Dan Anak. sekarang alhamdulillah sudah menjadi di tingkat provinsi, alhamdulillah. terpilih lagi Terpilih menjadi Forum Anak ketua. Provinsi Riau. Oke, berarti visi misinya apa sih waktu itu, boleh dibocorin nggak? Visi misi waktu itu Kak berfokus kepada penyuarahan aspirasi anak-anak. Karena pada saat itu waktu di MTS itu Surya kan sempat bergabung ke organisasi-organisasi pelajar. Ya kan? Pada saat itu Surya melihat bahwa anak-anak itu sebenarnya potensinya banyak, tapi nggak bisa menyuarakan. Mereka tuh malu-malu gitu kan. Tapi waktu itu sosialisasi Forum Anak datang, namanya boleh sebut nama nggak nih Kak? Boleh. Boleh ya. Dari Waktu itu, Pemko ya? bukan, dari DP3 APM. Oke, Nah, ya. dia kebetulan alumni Forum Anak juga, namanya Mbak Akbar. Oke. Nah, pada saat itu Mbak Akbar bilang, coba kalian renungkan Dek pada saat ini, kata-kata gini ya Kak ya, coba kalian renungkan Dek, berapa banyak kesempatan yang hilang karena kalian malu. Say hello to Bang Akbar. Terima kasih Bang Akbar akhirnya. Terima kasih banyak Mbak Akbar, mungkin karena Mbak Akbar juga sudah udah banyak belajar tentang Forum Anak gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Akbar dan teman-teman Mbak Akbar yang lainnya gitu ya. Waktu itu Mbak Akbar bilang kayak gitu. Insya Allah jalan masih panjang. Jalan masih panjang. Niat tulus insya Allah lurus. Insya Allah lurus ya kan, selagi niatnya untuk berbakti, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, teruskan. Teruskan. Kami juga mendukung tentunya ya dari sisi pemerintah ya. Nah, kalau untuk ini luar biasa ya Pak Ketua kita ya, Ketua DPR-nya anak, Iya, Kak. DP anaknya gitu. Nah, untuk De Indi sebagai koordinator fasilitator, kan tentunya lebih teknis ya ke lapangannya, lebih sering turun gitu ya sebagai fasilitator lah, dan mengkoordinasikan seluruh kecamatan ya yang ada di Kota Pekanbaru, fasilitator setiap kecamatan gitu ya. Iya. Nah, kan tantangannya ini ada banyak yang namanya anak-anak nih memiliki tingkat keaktifan yang luar biasa ya gitu. Ada nggak sih tantangan dalam atau tips agar mereka tuh tetap kompak, tetap semangat gitu dalam satu tujuan Forum Anaknya gitu? Oh, untuk Forum Anaknya ya, Kak? Ya. Nah, untuk mungkin pesan ya Kak. Pesan boleh. Pesan untuk Forum Anaknya, pengurus Forum Anak maupun di kota ataupun di kecamatan itu ayolah sama-sama kita gandeng teman-teman kita untuk
dipenuhinya lah hak anaknya. Oke. Kan masih banyak juga teman-teman kita yang belum sekolah. Kan sekolah tuh termasuk dari hak anak kan Kak. Iya. Nah, pemenuhan hak anak. salah apalagi kan satunya sekarang Pak Wali kan ada program Zero Putus Sekolah. Oke. Nah itu tuh kita bantu sama-sama. Mengapa kita ada itu tuh karena kita membantu nih pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak di Kota Pekanbaru khususnya. Jadi nggak rugi deh untuk ikut forum anak gitu. Apalagi kita tuh kenal sama orang-orang di pemerintahan. Tahu suatu hari kan ada rezeki kita untuk menjabat di pemerintahan. Masya kan. Allah, amin. Nah, dengan kenalan kita di pemerintahan gitu. Terus pengen ngajak juga sama adik-adik yang di kelurahan. Karena kan forum anak sampai kelurahan nih Kak. Oh iya. Nah, adik-adik di kelurahan boleh join gitu sama forum anak kecamatannya. Nanti berkolaborasi lah sama anak kecamatannya untuk membangun bagaimana anak-anak di kelurahannya gitu. Oke. Berarti kan di Pekanbaru ada 83 kelurahan. Iya. Jadi ada 83 kader apa sih namanya ya? Forum anak kelurahan. Oh, forum anak kelurahan ya. Iya. Forum anak kelurahan forum anak itu ada dari nasional Kak. Nasional, provinsi, kota, kecamatan, Sampai dan kelurahan. Oke, nice. Ternyata ini kan membuka mindset kita ya bahwa ternyata komunitas atau forum anak-anak ini bukan hanya sekedar tempat nongkrongnya anak-anak atau Iya. tempat ya itulah tempat nongkrong gitu, tapi juga tempat kita bertumbuh, belajar ya, berkreasi, berinovasi dan berbagi ide untuk masa depan anak-anak di Kota Pekanbaru. Nah, tadi kan itu sesi pengenalan terkait ketua, ada koordinator fasilitator dan apa itu forum anak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin tadi udah dijelaskan juga tapi secara kulit-kulitnya sekarang kita ingin mendalam kenapa sih forum anak ini tuh penting sekali ada di Kota Pekanbaru gitu. Mungkin berlatar belakang gimana gitu, karena di Pekanbaru dia adalah kota yang masyarakatnya urban, tingkat ininya tinggi, tingkat pertumbuhan masyarakatnya tinggi dan segala macam sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih serius atau gimana gitu. Boleh kita ke Surya boleh jawab? Boleh, Surya boleh. Nah, forum anak itu Kak ada, dan forum anak itu wajib ada karena mayoritas penduduk Kota Pekanbaru ini adalah anak-anak. Oh iya. Iya, mayoritasnya adalah anak-anak. Jadi dengan sekian banyaknya mayoritas penduduk anak-anak lah ibaratnya gitu kan. Dengan sekian banyaknya penduduk anak-anak itu tuh harus bisa menjadi jembatan. Tadi kan peran forum anak adalah jembatan ya antara anak-anak dan pemerintah gitu. Misalnya pada saat itu kalau boleh cerita pada tanggal 31 Juli tahun 2025 itu saya mengikuti Musrenbang RPJMD. Nah, waktu itu kami tuh kan biasa nih forum anak gitu kan, kalau turun ke sekolah kami tuh selalu ada stand khusus gitu. Jadi kalau kami habis sosialisasi, kami tuh punya tempat khusus supaya anak-anak tuh bisa curhat ke kami. Gitu. Jadi mereka bilang tuh gitu kan kayak, "Kak, Bang, aku punya keluhan." Ya apa tuh gitu kan, dari forum anak kan gitu kan. Apa tuh gitu kan keluhannya. Mereka bilang, "Kak, ini aku mau ke sekolah, rumahku dari sini jalannya rusak gitu kan. Ini banjir gitu kan." Dan itu tuh forum anak kumpulkan data-datanya. Nah, disuarakan pada saat Musrenbang, waktu itu kebetulan Musrenbang RPJMD. itu di tingkat provinsi. Di tingkat Kota. Oke. Di Tenayan lantai 6 waktu itu kan. Sudah langsung hadir pada saat itu, bilang kayak ayah kan langsung kayak wali kota, ayah wakil wali kota, ayah sekda juga ada waktu itu lengkap lah gitu kan, dari unsur DPRD provinsi juga ada. Gitu. Waktu itu sudah usul. Ya, forum anak Kota Pekanbaru punya usulan. Ini ada jalan rusak di jalan ini. Nah, kami bilang ini jalannya rusak mengganggu akses pendidikan. Nah, terus ada juga kami bilang drainase, kan waktu itu lagi musim-musimnya hujan ya kan, lagi musim-musimnya banjir gitu. Forum anak usulkan, ya di jalan ini, kalau lagi hujan biasanya banjir. Kadang-kadang kalau ada anak nih berangkat sekolah pagi-pagi ya kan, malamnya hujan, masih tergenang airnya. Dia pakai motor berangkat sendiri, akhirnya kecipratan air, bajunya basah. Ya kan, bisa jadi nanti terganggu aktivitas di sekolahnya gitu. Nah, itu kan sarana-prasarana juga kan. Dan itu forum anak usulkan kepada ayah wali kota. Dan ternyata setelah itu menjadi pertimbangan, 2 bulan setelah itu langsung diperbaiki, merata seluruh Kota Pekanbaru. ada kebanggaan tersendiri ya. Ada kebanggaan tersendiri. Kita menyuarakan ya termasuk hak anak untuk bersekolah dengan akses jalannya gitu. Nah, ternyata dimulusin sama Pak Wali Kota. Terima kasih. Lah ibaratnya bahasa gitu. Ya, bukan disemenisasi ya. Di ini Bahasanya apa ya? di apa ya? Layoff ya mungkin. Layoff atau apa gitu. Iya, ya. layoff.
ternyata ada kebanggaan jadi seorang ketua, ternyata didengarkan oleh pimpinan-pimpinan kita gitu. Terus yang mau kita tanyakan ternyata berpengaruh ke perencanaan nih di Kota Pekanbaru, dibawa ke Musrenbang. Nah ternyata ada satu lagi terhadap Kota Layak Anak. Ternyata Forum Anak juga punya pengaruh besar ya terhadap pemenuhan indikator Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Nah bisa diceritakan nggak gimana nih perjuangannya di dalam memenuhi indikator-indikator KLA atau mendukung programnya pemerintah Kota Pekanbaru agar naik tingkat nih Kota Layak Anaknya? Siapa nih yang bisa jawab? Boleh, Surya. Kemarin Surya pula yang Iya. ikut langsung. Kemarin tuh yang ngurus-ngurus tentang KLA itu Surya kebetulan Kak. Kota Pekanbaru itu Kak sudah 3 kali mendapatkan Nindya. Nindya. Setelah Nindya utama ya? Iya, Ya, setelah Nindya utama. Dan tahun ini juga masih Nindya. Karena pada saat itu ada sedikit-sedikit kendala lah gitu kan terkait ya berita-berita yang viral gitu. Itu mungkin mempengaruhi nilai mungkin Kak gitu. Dan juga Forum Anak itu merupakan aspek penilaian terbesar dalam penginputan KLA. Nah, jadi setiap apapun kegiatan dinas itu pasti ada kolom, harus mengikut sertakan Forum Anak. Nah, jadi kalau Forum Anak nggak di checklist, ibaratnya Forum Anak nggak hadir nih gitu kan, itu bisa mengurangi nilai sekitar 5 poin per satu kegiatan. Nah, bayangkan kan kegiatan dinas seberapa banyak gitu kan, tapi kalau Forum Anaknya nggak ada, ya bisa jadi malah poin minus gitu. Jadi Forum Anak itu tuh harus terlibat dalam kegiatan dinas, apapun itu bentuknya gitu. Jadi memang berpengaruh itu loh ternyata Forum Anak ini, baik itu dalam segi sosialnya nih ke anak-anak langsung maupun ke sisi perencananya nih dan pengambil kebijakannya di tingkat pemerintah. Semoga Kota Pekanbaru next KLA-nya naik ke utama ya. Amin. Targetin ya, Masya Allah. Nah mungkin kita nggak berpanjang-panjang ya, mungkin ini kita masuk ke segmen terakhir nih. Boleh. Apa sih mimpi besar kalian nih? Mungkin dua-duanya nanti bisa jawab ya. Boleh. Buat Forum Anak Pekanbaru nih ke depan. Mungkin kita minta dulu dari Dek Suryani. Yang pertama pastinya ini untuk harapan Forum Anak ya Kak ya. Iya. Untuk Forum Anak itu tetap terus menjadi pelopor dan pelapor yang baik, tetap menyuarakan aspirasi anak-anak karena the future is yours, masa depan milikmu gitu kan. Kamu adalah kader bangsa ke depannya, tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tetap cinta tanah air. Mungkin itu sih Kak. Siap Pak Ketua. Kemudian Dek Indi, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait apa sih mimpi besarnya nih untuk Forum Anak Kota Pekanbaru? Mimpi besarnya tuh ya semakin besar juga lah pengurus Forum Anaknya, semakin pedulilah pengurus Forum Anaknya terhadap teman-teman sebayanya ataupun adik-adiknya yang masih di bawah umurnya gitu. Menggait lagi teman-temannya untuk berkontribusi nih terhadap pemerintah tentang pemenuhan hak anak. Karena pemenuhan hak anak ini kan wajib dipenuhi oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh pemerintah maupun negara gitu. Nah, jadi kita sebagai pengurus ataupun sebagai anak harus tahu nih hak kita ini udah terpenuhi apa belum. Nah, kalau udah berarti terpenuhi juga Kota Layak Anak kita di Pekanbaru. Tapi kan tentunya ya dalam merealisasikan mimpi-mimpi ini kita tidak bisa jalan sendirian. Betul. Kuncinya adalah berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, termasuk ini adalah dengan pemerintah Kota Pekanbaru tentunya ya. Nah, kalau boleh nih ada pertanyaan lagi jadinya kan. Boleh. Kalau kolaborasi ini nih dari Forum Anak sendiri, bentuk kolaborasi, bentuk dukungan apa yang dari Forum Anak inginkan dari OPD-OPD di Kota Pekanbaru? Ada nggak gitu? Dukungan penuh seperti apa nih yang kalian inginkan dan butuhkan? Mungkin bisa disuarakan, nanti bisa ditonton nih sama pimpinan-pimpinan kita di sini seperti itu kan? Boleh dari Pak Ketuanya dulu nih. Sebenarnya Kak, Forum Anak itu tuh nggak menginginkan yang namanya APBD. Nah, mungkin adalah beberapa kegiatan yang memang memerlukan APBD, mungkin gitu ya, kayak pertemuan Forum Anak itu memang ada APBD yang dianggarkan. Cuman kami berharap memang lebih ke kolaborasinya sih Kak. Contohnya seperti pada saat itu ada Satpol PP misalnya, penertiban anak-anak jalanan, gitu. Ya kan kayak gepeng gitu kan. Itu kami minta kalau bisa Forum Anak ikut turun. Gitu. Karena ya ibaratnya kami memantau kondisi lapangan. Jadi kami kalau ditanya kami tahu kondisi lapangannya seperti apa. Dan mungkin salah satunya juga bisa menjadi pendamping bagi si anak. Betul, nih. iya.
Karena tadi ada peran Forumana sebagai konselor sebaya juga kan Kak. Jadi mereka tidak, psikologis mereka tidak terlalu ini. Betul. Apalagi Forumana juga ada sertifikasi psikolognya dari kementerian. Gitu. Jadi Forumana ya setidaknya belajar basicnya lah gitu. Mungkin sampai emang nggak sampai dalam-dalam sih, cuman ada basic psikolognya Forumana belajar. Berarti ikut ya? Gitu. Forum anak diikutkan? Kebetulan itu diikutkan. Oke, jadi memang kuncinya ada di kolaborasi antara Forum Anak, pemerintah, pokoknya lintas sektor, baik itu sekolah dan juga masyarakat Kota Pekanbaru tentunya. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini, kita mungkin bisa masuk ke bagian paling inspiratif ya. Bagian inspiratif di sesi ini, pesan-pesan buat anak muda di Pekanbaru. Mungkin nanti bisa dijawab cepat ya. Mungkin bisa dijawab cepat ya, kayak kuis ya. Yang pertama mungkin ke Pak Ketua. Yang pertama tuh pertanyaannya, anak muda Pekanbaru itu harus apa gitu? Ayo jawab cepat. Anak muda Pekanbaru harus berdampak bagi orang lain. Nah, ini kalau kita bawa hadis ya Kak, hadis ayat Quran, sudah lupa juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia lain. Masya Allah. Itu sih Kak. Tepuk tangan ya. Nah, untuk De Indi, Ya, anak muda Pekanbaru itu harus inovatif dan kreatif. Karena kan kita butuh nih, makin lama kan kita makin dengan media sosial, dengan teknologi, dengan AI sekarang. ya. Nah, itu tuh kita sebagai anak muda tuh harus inovatif dan kreatif biar kita nggak kalah sama AI itu. Siap, kita doakan semoga Forum Anak semakin berkembang, semakin berdampak dan dapat menjadi pelopor dan pelapor bagi anak-anak di Kota Pekanbaru tentunya. Nah, terakhir boleh dong bocorin dikit ya. Apa sih agenda setelah ini nih dari Forum Anak, agenda yang akan kalian, kalau boleh teasernya gitu ya, apa yang akan dikerjakan. Jadi mungkin kita nanti bisa sounding nih ke masyarakat atau ke anak-anak di Kota Pekanbaru. Oke, boleh Indi jawab ya Kak? Boleh, Nah, silakan. untuk kedepannya tuh Forum Anak bakal roadshow ke sekolah-sekolah, memperkenalkan lagi nih, kan banyak juga nih teman-teman, apa sih itu Forum Anak gitu. Nah, kita langsung nih pergi ke sekolahnya gitu, mengenalkan diri kepada mereka dan ikut bergabung gitu, misalnya di kecamatannya masing-masing. Roadshow-nya di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan. Nanti dipilih ya sampling sekolah-sekolahnya ya. Apa seluruh sekolah? Samplingnya ya, sampelnya ya. Gitu, boleh. Nah, semoga berhasil, semoga lancar kegiatannya. Terus Forum Anak semakin solid, semakin kompak, semakin tangguh, bisa menjadi wadah hebat buat anak-anak Pekanbaru dalam menyuarakan harapan-harapan mereka tentunya ya. Amin. Nah, mungkin sekarang kan masih dekat dengan Hari Pahlawan. Apakah ada nih kegiatan-kegiatan dari Forum Anak dalam mengikuti Hari Pahlawan gitu? Ada nggak? Hari Pahlawan. Kayak dari outfitnya hari ini kan kelihatannya nih rapi ya, semacam mencerminkan pahlawan ya kan, Mbak Indi dengan kebayanya, kemudian Pak Ketuanya dengan jas rapi dan lengkap gitu. Ada nggak kalau terkait Hari Pahlawan? Sebenarnya sudah dulu ya Kak ya. Sudah mengenakan jas merah hari ini. Oke, artinya jas merah itu sempat digaungkan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno, pada tanggal 17 Agustus tahun 1966. Jas merah itu merupakan kepanjangannya adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, jadi apalagi Hari Pahlawan kan, Hari Pahlawan itu identik dengan sejarah, kayak ya sejarah pahlawan berjuang selama 350 tahun memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia gitu. Kalau De Indi? Kalau Indi karena berkebaya, pasti ingatnya RA Kartini. Karena RA Kartini itu kan memperjuangkan hak-hak perempuan. Indi kan juga perempuan, dan di dinas hak anak dan di dinas berbahaya perempuan gitu. Jadi pengennya tuh kayak Kartini lah gitu, memperjuangkan perempuan dan hak anak juga deh. Hak anak tentunya ya, tepuk tangan ya. Mungkin kita udah sampai di akhir sesi, cuman kita mau ngasih pantun dulu sedikit ya. Kita lihat ke kamera ya. Duduk santai di Taman Kecemayang. Cakep. Lihat awan putih di langit biru. Anak Pekanbaru harus tetap berjuang karena masa depan ada di tanganmu. Nah, tepuk tangan. Terima kasih sudah mendengarkan suara anak dari Pekanbaru, dari Dek Ketuanya, Dek Surya, dan Koordinator Fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru, Dek Indi, yang hari ini sudah berkenan hadir
memenuhi undangan kita untuk berbincang santai, sharing dan berbagi terkait info-info terkait pemenuhan hak-hak anak. Semoga suara kecil dari kita ini adalah menjadi aksi nyata untuk perkembangan Kota Pekanbaru ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap beraksi, dan ingat ya, suara kita, aksi nyata untuk kota kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.